Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Akbar Zaini, NIM 2210651052, Muhammad Reza Alfi Ali 2210651053, Angga Rizky Ramadhani 2210651060, dan Ahmad Dafa Arya Putra 2210651069. Di sini akan menjelaskan tentang tugas dari keamanan informasi yaitu praktikum 4 modern kriptografi yaitu tentang algoritma DES. Jadi sebelum menjelaskannya terlebih dahulu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma DES. Jadi, algoritma DES itu Data Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan pada awal 1970-an dan diadopsi sebagai standar enkripsi oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1977. DES dirancang oleh IBM dan disetujui oleh National Institute of Standard and Technology (NIST). Berikut adalah beberapa karakteristik utamanya. Yang pertama, blok ukuran tetap. Jadi DES bekerja pada blok data berukuran yaitu 64 bit. Setiap blok plaintext yang akan dienkripsi atau deskripsi harus berukuran 64 bit. Yang kedua, kunci berukuran tetap. Untuk ukuran kunci tetap berukuran 64 bit, namun dari 64 bit tersebut, 8 bit digunakan untuk paritas atau error checking, sehingga kunci yang efektif adalah 56 bit. Yang ketiga yaitu 16 ronde Feistel, yaitu DES menggunakan struktur Feistel yang membagi blok data menjadi dua bagian, left dan right. Kemudian subkunci. Untuk subkuncinya itu untuk kunci utama 56 bit yang menghasilkan 16 subkunci masing-masing berukuran 48 bit. Yang kelima yaitu permutasi dan substitusi. Ada beberapa, yang pertama initial permutation yaitu IP, permutasi awal, kemudian final permutation FP, permutasi akhir, expansion permutation E, yaitu dengan memperluas blok 32 bit menjadi 48 bit. Yang selanjutnya yaitu S-box, yaitu substitution box, terdapat 8 S-box yang mengambil 6 bit, kemudian permutation P. Dan selanjutnya itu kunci yang diatur. Kunci yang diatur ada PC1 dan PC2. PC1 menghasilkan 56 bit kunci dari 64 bit input, sedangkan permutasi kunci atau PC2 untuk menghasilkan subkunci yaitu 48 bit dari 56 bit kunci. Untuk keamanannya sendiri yaitu keamanan kuncinya 56 bit dianggap cukup buat DES. Untuk DES terbaik untuknya yaitu kecepatan dan simplicity atau DES cepat dan cukup sederhana. Kemudian tidak direkomendasikan untuk penggunaan modern karena kelemahannya keamanannya DES tidak lagi direkomendasikan. Selanjutnya yaitu triple DS. Untuk meningkatkan keamanan triple DS digunakan di mana data dienkripsi dan dienkripsi 3 kali dengan 3 kunci berbeda. Yang ke-10 yaitu standarisasi, yaitu salah satu algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan dan distandarisasi. Diagram operasinya itu plaintext, IP, 16 ronde Feistel, substitusi, permutasi, plus XOR, FP, dan ciphertext. Nah, untuk selanjutnya penjelasan tentang codingan, kita langsung di VS Code-nya saja. Jadi di untuk fungsi codingannya itu sama seperti yang dijelaskan tadi, ada IP, ada FP, terus kemudian ada yang expansion E, ada Xbox-nya. Ini Xbox-nya S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Terus ini untuk permutasan tabelnya. Ini untuk PC1 ketentuannya segini, PC2 segini. Ini untuk left yang schedule 4K-nya. Ini eh, convert binarinya. Jadi untuk fungsi utilitasnya yaitu text to bin, yaitu mengubah teks menjadi ekspansi binar. Bin to hex, yaitu mengubah eh, representasi binar menjadi heksadesimal. Bin to charge, yaitu mengubah representasi binar menjadi karakter. Dan path plaintext, menambahkan padding plaintext agar sesuai dengan blok 64 bit. Selanjutnya yaitu fungsi enkripsi dari DES. DES encrypt yaitu menerima plaintext dan key sebagai input. Kemudian memastikan kunci panjang 8 bit, menambahkan padding dan pada plaintext. Kemudian
Untuk contoh penggunaannya, nah di sini contoh penggunaannya yaitu kita menetapkan nilai variabel k-nya yaitu dengan k-nya Jatim oke. Untuk plain text-nya yaitu Surabaya. Dari penjelasan proses yaitu kuncinya dipastikan yaitu 8 J A T I M O K E, terdiri dari 8 bit. Kemudian paddingnya itu sesuai standar PKCS ST5 untuk mengubahnya menjadi kelipatan 64 bit. Kemudian untuk Descipher creation-nya yaitu objek Cipher Dash dibuat dengan model ECB. Kemudian untuk blok inskripsinya yaitu setiap blok 64 bit terdiri dari di inskripsi secara individual dan conversion ciphertext yang biasakan diubah menjadi format heksadesimal dan karakter. Dengan demikian, kode di atas mengimplementasikan inskripsi dash dasar. Jadi kita coba saja run. Nah, jadi hasilnya dari plain text-nya Surabaya dan jadi Moke yaitu hex ciphertext-nya sekian, char ciphertext sekian, dan ininya menjadi sekian. Nah, nanti untuk penjelasan di Excel dan di Dash online-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fiali. Yang saya di sini melanjutkan pekerjaan teman saya yang sebelumnya yang telah menjelaskan pada codingan dan laporan. Yaitu tugas saya di sini adalah menjelaskan tentang bagaimana perhitungan manual dari algoritma DES ini di Excel. Yang pada kali ini kelompok kami menggunakan plain text Surabaya yang terdiri dari 8 bit atau 8 karakter dan kunci Jatim oke. Di sini juga 8 karakter. Lalu bagaimana langkah selanjutnya ya adalah kunci kita susun secara vertikal. Lalu satu persatu karakter dalam kunci ini dirubah menjadi angka biner 8 bit. Lalu ini adalah hasil dari binary dari setiap karakter kunci di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menggabungkan semua atau menyambungkan semua kode biner yang pada kunci ini menjadi satu. Jadilah seperti ini. Ini adalah gabungan dari semua binary dalam karakter kunci. Setelah disambung semuanya, lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat baris vertikal sebanyak 64 bit. Ini adalah dimulai dari 1 sampai 64. Pada setiap bit dalam 1 sampai 64 ini diisi dengan angka biner yang diambil dari key. Jadi ini dituliskan secara vertikal sampai 64 bit. Jadi semuanya dituliskan di sini. Untuk membuktikan yaitu 1 ini adalah 0, selanjutnya adalah 1, selanjutnya 0, 0, 1, dan seterusnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita ke PC1. PC1 merupakan angka default dalam aturan algoritma DES ini. Tapi dalam PC1 ini tidak menggunakan 64 bit, tapi menggunakan 56 bit. Jadi 8 terakhir ini tidak dipakai. Dan untuk nilai dari PC1 ini adalah nilai default yang sudah diatur oleh algoritma DES sendiri. Lalu pada KPC1 ini
hasilnya melihat, kita lihat 57 pada baris kiri ini. 57 pada baris ini adalah hasilnya 0. Maka kita tulis 0 di sini juga. Lalu 49 apakah hasilnya 0? Kita lihat juga. 0 juga. Kita lihat yang lain 4. Apakah hasilnya 0? Ternyata 0 juga. Jadi seperti itu cara perhitungannya. Lalu selanjutnya adalah dari 56 bit ini dipecah lagi menjadi 2. Jadi 56 dibagi 2 yaitu 28. 28 dan 28. Nah, 28 itu eh, diwakili diwakili huruf C0, dan 28 sisanya itu diwakili oleh D0. Lalu untuk perhitungan pada C0 dan D0 ini, C0 merupakan baris hasil KPC 1 ini. Jadi 0000, 0000, 1, 1. Jadi C0 ini disamakan dengan hasil KPC 1. Jadi C0 ini kan ada 28 bit. Nah, jadi C0 ini mengambil data dari KPC 1 dari bit 1 sampai bit 28. Lalu untuk D0 juga begitu. Kita mengambil dari bit 29 dari KPC 1 sampai bit 56. Itu dituliskan vertikal di eh, bagian D0. Lalu bagaimana untuk D1 atau C1? Nah, C1 di atas C1 ini ada simbol ada angka 1. Di kanannya ada 1, ada 2, 2, 2 dan selanjutnya. Ini adalah simbol atau aturan bagaimana perpindahan atau pergantian angka yang nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini ada 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Langsung saja untuk yang C1. C1 dapat dari mana? Nah, C1 ini adalah nilai yang teratas pindah ke bawah. Nilai yang mana? Nilai dari C0. Di sini kan 1 kan di sini. Nah, untuk C1, satunya naik. Jadi, yang di bawah bukan... jadi, 1 ini adalah jumlah perpindahan. Jika ini 1, maka naiknya cuma 1. Kita lihat 2. Di sini berarti perpindahan angkanya adalah 2. Di sini kita lihat 1 berada di baris 7. Nah, untuk C3 berarti kan ini tiba-tiba ada di 5. Jadi otomatis naik 2, 1, 2. Begitu juga selanjutnya perhitungannya. Lalu untuk 1 juga tukar-tukar seperti itu juga ke atas. Begitu juga sampai C16. D0, D1, D2 sampai D16 juga begitu. Tinggal mengubah urutan dengan sesuai dengan ini angka pergantiannya. Lalu untuk CD1 adalah gabungan dari C1 dan D1. C1 dan D1 kan tadi kan dibagi menjadi 28 bit. Nah, dalam CD1 ini adalah gabungan. Jadi kembali lagi menjadi 1 menjadi 56. Di mana nilai C1 dan D1 disambung langsung. Begitu juga CD2, CD3 dan sampai CD16 nilainya disambung. Lalu langsung menuju ke PC2. PC2 di sini adalah nilai default dari algoritma DES itu sendiri.
yang berada di sheet 2. Di sini ada PC2. Yang PC2 ini terdiri dari 48. 48. Lalu K1 ini mengambil, kan ini PC2 kan ada 14, 17, 11. Nah, K1 ini mengambil dari CD1. 14 mengambil baris 14 dari CD1. CD1 kita lihat 1, 14 sama dengan 1. 17 apakah 0? Kita cek. 17 0. Kita cek lagi, misal 8. Ini ada 28 apakah 0? Benar. Dan begitu juga seterusnya sampai K16. Begitu eh, perhitungan manual yang pertama. Lalu untuk selanjutnya adalah M. M ini adalah eh, angka binary dari plain text, yaitu plain text di sini adalah Surabaya. Surabaya kita cek 0101 0011. 0101 0011. Nah, di sini selanjutnya sebanyak 64 bit. Lalu untuk yang IP ini juga angka default dalam algoritma DES ini. Di mana eh, ini dituliskan dalam baris IP. Lalu MIP adalah mengambil rumus. Ini VLOOKUP adalah untuk menyusun angka hasil ini secara vertikal. Jadi MIP ini mengambil dari 58 baris ke 1, lalu M lalu baris ke 80 atau baris terakhir atau bit ke 64. Begitu juga selanjutnya ini otomatis sesuai rumus tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rizky Ramdhani, NIM 22 1065 1060, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan dari teman saya tadi. Di sini ada sebuah 1 sampai 12 sampai 48 itu adalah sebuah huruf dari urutannya. Dan LO ini penerus dari sebuah MIP. Jadi, sebuah MIP ini dimasukkan ke dalam LO sampai ke 32. Lalu, kelanjutan dari MIP dilanjut ke RO. Jadi, teruskan ke dalam sini. Jadi, kelanjutan dari sebuah MIP dilanjutkan sampai ke 32. Dan E merupakan sebuah pengaturan yang memang ditetapkan intinya output dari sebuah sheet
2. Jadi dalam sheet 2 sini, nah di sini, maka dimasukkan ke dalam sheet 1 tersebut. Jadi dimasukkan ke dalam sini. Hasil dari ER adalah hasil dari sebuah LO dan RO ini. Jadi hasil keduanya diinputkan ke sini sampai ke 48. Dilanjutkan ke K1. K1 yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya diambil dari nomor 2 di sini. Maka hasil dari situ dimasukkan ke dalam K1. Dan E tambah K adalah hasil ER ditambah KI. Jadi antara ini, kedua ini adalah hasil yang ditaruh di dalam sini sampai ke 48. Grup ini diambil 6 baris dari sebuah hasil sebelumnya E tambah K. Jadi bit yang ada di sini MO bit 17 2 itu diambil dari sini lalu digunakan oleh grup. Dari SB ini diambil dari sheet kedua di bagian indeks. Jadi hasil dari indeks ini lalu diambil oleh SB tersebut. Nilai yang kosong ini diambil dari sebuah SB juga. Jadi hasil dari sebuah SB masukkan ke dalam sini. Dan B adalah diambil dari sheet 2 dan P ini diambil dari sheet 2. Dari sheet 2 diambil dari bawah sendiri. Nah, ini jadi sebuah pengaturan Delphi yang dipakai dalam sebuah P ini lalu ditambahkan ke sheet ini. Jadi hasilnya seperti ini. F adalah hasil dari sebuah PSB grup E tambah K, K1, ER, RE, RO, LO. Jadi hasil dari penambahan itu semua lalu dimasukkan ke dalam sebuah F. Jadi sebuah F tersebut disederhanakan lagi menjadi F F1 1001 sampai ke 32. F tambah L adalah hasil dari F tambah 0 tambah LO. Jadi F tambah LO adalah hasil dari F tambah L ini, yang dimana di atasnya ada sebuah R. Yang pertama, jadi F tambah L akan menghasilkan sampai ke 32 juga. Dan ini adalah sebuah sama seperti yang ada di L1. Dan L1 ini adalah hasil dari sebuah R1 tersebut. Dan seterusnya sampai situ. Di mana sebuah teknik enkripsi ini sering digunakan oleh para attacker atau orang yang berperan dalam cybersecurity untuk mengenkripsi sebuah data. Ini juga bisa digunakan untuk mengeksekusi sebuah program atau teks agar tidak bisa
dibaca juga. Jadi, sebuah inskripsi yang sulit ini, semua ini akan disederhanakan lagi menjadi hal yang terakhir tersebut. Jadi, awal yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya adalah Jati Surabaya dan kayaknya tersebut. Dan kayaknya ini. Maka hasilnya seterusnya tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dafa Arya Putra dengan NIM 2210651069. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan algoritma DES yang tadinya dijelaskan oleh Angga dari L0. Nah, di sini L0 dihitung sampai L16. Nah, pencarian menggunakan modulo. Di sini saya akan langsung mencari L16-nya. Nah, di dalam L16 ini, bagaimana kita tahu dari L16? L16 ini dicari dari kok bisa menghasilkan L. Nah, L16 ini di copy dari R15 yang sebelumnya. Nah, di sini hasilnya sama kan? Ini L16. Nah, R16 ini dihasilkan dari mana? R16 ini dihasilkan hasil dari FTL. Nah, hasil dari FTL. Nah, sedangkan hasil L16 dan R16 ini ini dihasilkan menuju ke sini. Nah, di dalam hasilnya ini akan di drop sampai ke bawah. Nah, terus bagaimana dengan IP main 1? IP main 1 itu dari sheet kedua kita menuju sheet kedua. Nah, di sini ada IP main 1. IP main 1 ini ketentuan yang ada. Jadi default. Dari 40 sampai 25 ini 64 bit sampai 64 ini default. Jadi hasil IP main 1. Nah, terus kita menuju ke C. C itu dihasilkan dari hasil dari yang merah ini. Dari penghitungan R16 ini menuju sini. Nah, ini menghasilkan hasil E. Hasil 1C. Nah, ini di drop sampai ke bawah, nanti hasilnya sampai 64 bit. Nah, yang selanjutnya ini, yang 1110011. Nah, ini bahwasanya dihasilkan oleh baris 1 sampai ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini sampai 8 baris. Menghasilkan ini 111001111. Dan selanjutnya sampai 64 bit. Nah, di sini kita tahu bahwasanya belum selesai. Di sini akan menghasilkan hexa. Nah, di sini dengan cara rumusnya bin 2 hex KR172 nah, akan menghasilkan E7. Dan ini seterusnya sampai 64 8 bit, 8 bit, 8 bit sampai 64 bit. Nah, bahwasanya sesudah hexa kita akan menuju ke chart ciphertext dengan rumus chart bin 2 descript KR17. KR17 ini bahwasanya
di posisi kemana. Nah, di sini akan memunculkan simbol seperti C. Nah, yang kedua ini sama juga seperti yang di atas, menghasilkan awalnya heksanya itu D, dan menghasilkan dengan rumus hasilnya seperti O. Dan ini seterusnya. Nah, bahwasanya ini perhitungan yang di Excel. Nah, sekarang kita buktikan ke shortcut-nya. Kita ke VS Code, kita jalankan. Ini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Akbar ini. Nah, di sini bahwasanya key-nya tadi kan Jatim Oke Surabaya dengan dash. Nah, menghasilkan E7D3 heksanya ya, E7D3. Kita coba lihat E7D3. Nah, terus 1EBF 1EBF F7AE8 7AE8 dan ini sampai 8. Nah, simbolnya apakah sama juga? Seharusnya harus sama dengan simbol seperti C, seperti O, dan ini tidak dikenali. Nah, C, O, nah, tidak dikenalinya di VS Code ini memunculkan angka simbol seperti segitiga. Dan yang keempat ini tanda tanya yang kebalik. Tanda tanya yang kebalik. Nah, ini tanda tanya yang kebalik. Dan seterusnya akan mengoutputkan hasil seperti yang ada di VS Code. Nah, yang terakhir ini tidak ada hasil, sehabis V kosong. Sehabis V kosong. Nah, itu dia yang dihasilkan untuk persamaannya. Nah, kita coba di untuk pengujian di websitenya Dash Online. Nah, di sini kita sudah memasuki Dash Online untuk pengujiannya. Inputannya itu apa? Plain text-nya. Kita lihat terlebih dahulu. Plain text-nya Surabaya, key-nya Jatim Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke Dash Online, kita masuki inputannya, plain text-nya itu Surabaya, dan key-nya itu Jatim Oke. Nah, kita enkripsi, misalnya hasilnya apakah sama dengan VS Code dan Excel. Nah, ini menghasilkan sama ya, bahwasanya hasilnya E7D31E. Kita coba di Excel terlebih dahulu. E7D31E dan seterusnya. Yang chart shippernya seperti angka C, O, dan ini tidak ada hasil dan tanda tanya yang kebalik. Kita coba yang Excel. C, O, dan tidak ada hasil dan tanda tanya terbalik. Nah, di sini akan ini benar-benar hasil yang benar. Nah, di VS Code-nya pun sama, menghasilkan yang sama seperti di Dash Online dan Excel. Nah, yang ini untuk menuju ke shipper. Kita akan kembali untuk melakukan plain text awal. Nah, di sini sudah ada codingan, bahwasanya kita harus men-encode apa? Pastikan kuncinya ada 8 bit. Nah, ada komentar ini memang buat memudahkan saya untuk menjelaskannya. Nah, blok bitnya itu 64. Shipper dash, nah sampai seterusnya. Nah, kita langsung run aja. Nah,
sebelumnya kita harus menginputkannya bahwa key-nya itu apa dan heksanya. Heksanya itu hasil yang dari sebelum hasil chart chipper, yaitu JU-D3. Nah, di sini diinputkan, nanti munculkan plaintext awal. Nah, kita langsung run aja, kita hapus terlebih dahulu ini. Nah, hasil dari hex chipper E7D31EBF ini memunculkan hasil plaintext Surabaya. Bahwasanya hasilnya itu benar, plaintext awalnya itu Surabaya. Kita buktikan di Excel. Plaintextnya Surabaya. Nah, Surabaya benar ya. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika kelompok kami, saya sendiri, banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.